Assalamualaikum pemirsa, senang sekali kami dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Muda Berbisnis. Program yang menghadirkan sosok kaum muda yang tangguh, mandiri, kreatif, dinamis, dan senang berinovasi dalam merintis bisnis. Sampingkan gengsi demi menggapai sebuah kesuksesan. Pada episode kali ini kami hadirkan sosok pria tangguh yang usianya relatif muda dalam menjalankan sebuah bisnis yang bergerak di bidang jasa pernikahan yakni JBC Signature, bernama Lukman Faruk. Berdiri pada tahun 2016 atau tepatnya hampir 5 tahun lalu, Lukman mencoba sebuah bisnis yang bergerak di bidang jasa. Bagaimana cerita awal mula bisnis ini? Awal mulanya kita bisnis ini berdiri di tahun 2016 ya, kurang lebih. Jadi hampir udah 5 tahun. JBC itu hadir. Nama kita adalah JBC Signature gitu ya. Signature itu kita pengennya adalah dengan nama ini kita punya usaha atau bisnis yang punya ciri gitu. Nah, kita sebenarnya sih usaha seperti ini udah banyak ya di Indonesia begitu. Tapi saya pengen punya poin gitu, bahwasanya usaha saya itu pengennya ada ciri khas gitu, beda. Nah, makanya selain kita jasa undangan, kita juga sekaligus gitu, kita ngadain misalnya nyiapin souvenir buat calon pengantin sama seserahan juga. Jadi nanti konsepnya setiap calon pengantin atau capeng kita sebutnya begitu. Nah, itu mereka datang ke sini jadi one stop service. Jadi mereka datang sini nanti kita semua kerjain begitu. Pernah menjajal sebuah bisnis pada bidang lainnya, pria yang kini membangun bisnisnya di daerah Cilegon tersebut memiliki alasan tersendiri dalam membangun bisnis jasanya tersebut. Kenapa Anda memilih untuk berbisnis yang bergerak di bidang jasa? Oh ya, salah satunya sih sebelumnya saya juga udah pernah usaha di bidang lain ya, di jasa lain. Cuma saya lebih tertarik ke jasa gitu ya. Ini kan jasa karena mungkin pertama kenapa saya pilihnya undangan gitu, karena mungkin lebih ke fashion ya, ke passion saya gitu. Jadi karena saya kan suka desain, awal-awalnya tuh mendesain iseng-iseng aja sih awalnya begitu. Misalnya buat temen dan sebagainya. Tapi alhamdulillah akhirnya dari situ pada mau gitu minta tolong ke sini, minta bikin undangan gitu. Karena kan kita basically undangnya itu beda karena kita semua custom gitu. Jadi klien itu bisa misalnya pilih warna sendiri, bebas gitu kan. Misalnya warnanya pengen begini, terus posisi seperti ini. Jadi mereka tuh lebih senang. Jadi karena kemauan mereka bisa terwujud di undangan tersebut begitu. Memiliki orang tua yang juga berbisnis membuat Lukman Faruk akhirnya berani untuk membuka bisnis sendiri. Hal tersebutlah yang membuat dirinya terdorong membuka bisnis. Apa yang membuat Anda akhirnya memutuskan untuk berbisnis? Satu, karena mungkin usaha itu, bisnis itu yang pertama saya bukan terdorong sih ya, melihat waktu itu karena orang tua saya basically adalah bisnis juga gitu. Jadi itu yang mempengaruhi dari kecil saya tuh seperti itu gitu ya. Jadi lingkungan gitu ya, orang tua. Jadi ngelihat orang tuh kayaknya kan seneng gitu ya usaha sendiri gitu kan. Akhirnya itu nggak saya pelajarin, tapi itu malah ada gitu, muncul sendiri gitu tuh Mas. Jadi nggak pernah saya pikir-pikir juga sih waktu itu kuliah gitu, pengen kuliah, pulang-pulang mau ngapain. Saya nggak berpikiran pengen kerja gitu. Saya pengen punya usaha gitu kan. Cuma kan namanya kita belum paham, jadi kan nggak langsung ngebangun usaha ini kan gitu. Sebelumnya saya juga punya usaha yang lain gitu, tapi ya biasa nama usaha kan kadang ada maju ada mundurnya seperti itu. Lalu berapa jumlah tenaga kerja yang Anda miliki? Oke. Karyawan yang pertama kali itu saya punya satu yang emang standby begitu ya. Selain dia jaga toko juga admin juga gitu. Terus karena waktu itu agak lumayan rame gitu, saya tambah jadi 2 gitu. Sekarang sih udah hampir yang karyawan tetap tuh ada 5 gitu ya, kurang lebih. Terus yang karyawan lepas gitu ya, kalau ada kerjaan saya perbantukan itu ya adalah 5 atau 10 orang gitu. Jadi tapi mereka kalau ada kerjaan kita bayar gitu. Jadi karyawan lepas. Menjadi seorang pebisnis tentu juga menjadi seorang pemimpin baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ada cara khusus bagi Lukman dalam menjaga komunikasi dengan para karyawannya. Bagaimana cara berkomunikasi Anda dengan karyawan? Nah, memaintennya sih kadang saya
saya obrol. Jadi gini, saya bilang ke mereka gitu, ini usaha milik saya, tapi tetap kita semua yang berjalan gitu. Saya bukan sebagai manajer di sini, tapi sebagai leader, pemimpin. Jadi di depan, bukan di atas gitu kan. Kalau beda kan, kalau di depan kan saya cuma nyuruh-nyuruh aja kan, tapi kalau di depan kan saya enggak. Saya kadang kontrol dan sebagainya gitu. Jadi berpikirnya bagaimana mereka tuh tetap bertanggung jawab walaupun ini bukan punya milik dia gitu. Tapi paling tidak saya ngasih apa ya, bukan sugesti sih, kayak semacam pengertian begitu. Biar mereka itu tetap bekerja sesuai dengan SOP-nya, terus juga nggak merasa merasa terpaksa begitu, enggak, karena mereka tanggung jawab dan akhirnya mereka mengerti dan akhirnya mereka juga betah sih ujungnya segitu, seperti itu Mas. Mempunyai sebuah bisnis, Lukman pun serasa menemukan permainan baru yang tentu saja bukan sebuah hal main-main. Betapa tidak, dengan berbisnis dirinya dapat menimba pengalaman dan memiliki pengaturan dari segi keuangan, dan yang pasti memiliki penghasilan tambahan dari pekerjaan utama yang telah dijalaninya. Menurut Anda, apa asiknya berbisnis di usia muda? Asiknya itu yang pertama sudah pasti kita dapat cuan gitu ya, dapat uang sendiri tambahan gitu. Apalagi kita kalau punya kerjaan utama gitu ya. Karena saya juga ada kerjaan juga gitu, yang kedua juga bisnis. Nah, yang ini saya sih kadang lagi gimana ya, namanya usaha itu kadang kita juga bukan bingung sih, sumbernya kadang bener kita juga nggak paham gitu. Pas kita lagi duduk, klien datang gitu kan, itu kan namanya rezeki gitu ya. Jadi bener-bener yang kita nggak pernah kita duga gitu, lagi sepi, lagi bingung datang gitu. Nah seperti itu. Jadi senangnya kita bisa punya penghasilan tambahan. Yang kedua, kita bisa belajar memanage gitu ya, bagaimana memanage waktu, karyawan, dan seperti itu. Lebih ke situ sih kalau saya pelajarin tuh. Saya walaupun punya usaha kecil, tapi saya pengen semua saya bisa manage-nya. Yang pertama saya pengen belajar manajemen dulu gitu. Jadi jangan sampai berpikiran jangan cari uang dulu sih gitu. Tapi kita cari pengalaman, bisa manajemen waktu, manajemen karyawan, SDM dan sebagainya, itu yang lebih penting sebenarnya.